Kita berdoa yuk, salah satu, silakan. Mari Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, pada pagi hari Tuhan kami ucap syukur untuk kasih setiamu yang kau nyatakan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami memulai setiap pelajaran kami ya Tuhan, kau berkati setiap kami ya Tuhan. Biarkan kami bisa menangkap setiap pelajaran yang disampaikan ya Tuhan. Kau berkati juga Bu Rebecca ya Tuhan yang akan menyampaikan setiap pelajaran Tuhan. Biarkan setiap pelajaran yang disampaikan beliau Tuhan bisa menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Kau Amin. juga memberkati pelayanan dan pekerjaan beliau ya Tuhan. Kau juga berkati keluarganya ya Tuhan. Biarkan Tuhan senantiasa menyertai setiap keluarga Rebecca ya Tuhan. Tuhan, kami akan mulai pelajaran kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ya, selamat datang kembali di Singkawang. Gimana? Udah banyak makan? Makan apa di sana? Banyak, Pak. Makan apa? Ada yang makan babi. Oh, ya oke. Jadi yang Agape sama Anis bakal sampai kapan ada baliknya? Besok, Pak, besok. Oh, besok. Oke. Sekarang lagi bulan madu ya? Ya. Nggak tahu, Pak. Lalu Sarah nggak kembali ya? Nggak ada kabar, Pak. Hmm. Katanya sih mau kembali tapi cuma mau ambil barang katanya. Oke. Terus siapa lagi yang belum masuk? Sugianto udah kerja, Pak. Oh, oke. Oke. Yuk, ya silakan Ibu Rebecca. Ya. Oke, bersyukur ya pada hari ini masih ketemu sama kalian juga di Zoom. Puji Tuhan. Saya akan melanjutkan soal eskatologi lagi ya. Kita akan melihat dulu. Ini kayaknya karena ada yang keluar masuk, ini ada yang belum lihat gitu ya, peta yang pernah saya buat ya, skema dan seterusnya. Saya pengen yang itu dulu Om, yang tulisan itu Om. Yang apa? Tulisan, jangan yang skema dulu, yang tulisan. Setelah itu nanti skema ya. Yang tulisan Matius 24. Sebentar. Ya. Kita akan bicara soal kedatangan ya, Yesus yang kedua kali. Mana yang Matius yang tadi 20. barusan. Ya, Matius 24 yang tulisan. itu ini ya. Ya. Oke, coba saya sharing dulu ya supaya bisa. Iya. Mana ini ya? Apakah betul ini? Masuk enggak di sana? Belum. Hah? Ya ini, oke. Coba sebentar. Yes. Apa bukan ini? Matius 24 ya? Ya ini betul, ya. Betul ya? Oke ya. Oke. Silakan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Matius 24 itu kalau kita lihat di Matius 24-nya ada judulnya khotbah tentang akhir zaman. Itu dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus sendiri ya. Tuhan Yesus nih ya, kalau mulai dia 2 pasal di Matius pasal 24 dan 25 itu menceritakan tentang akhir zaman, menceritakan tentang akhir zaman. Nah, kalau kita lihat di ayat 4 sampai 7 itu cerita tentang ada Mesias palsu, ada perang, ada kelaparan, ada ekonomi, ada musibah, ada bencana. Tapi disebutnya permulaan penderitaan. Wah, permulaan penderitaan. Taunya dari mana? Di 8 ya, ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Zaman baru itu New Age itu perkataan Tuhan Yesus. Sekarang kita sedang didengung-dengungkan soal New Age. Nah, New Age itu istilah itu dipakai pertama kali oleh Tuhan Yesus ya, zaman baru New Age. Nah, sekarang kita masuk ke New Age ini. Nah, kita lihat lagi yang tadi permulaan penderitaan yang ayat 4 sampai 7 ini yang ungu ya. Yang pertama Mesias palsu. Jadi nanti banyak, bukan nanti, sekarang juga udah banyak yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah Tuhan Yesus, Mesias yang diurapi, Mesias yang akan membebaskan, ceritanya begitu ya.
Kalau perang, nah perang nih sekarang kita mungkin saat ini bukan perang pakai tembakan ya, tapi kita perang dagang, perang ekonomi. Kita lihat Amerika dan Cina perang dagang gitu ya. Apple sama Huawei. Nah, seru nah ini ya, soal perang nih ya. Orang Cina sekarang luar biasa ini ya. Dia sedang maju dan dia berani berperang dengan Amerika. Di Amerika ada orang Yahudi, di Cina juga ada orang Yahudi. Waduh, orang Cina itu juga itu dulu menolong orang Yahudi waktu zaman Hitler, makanya orang-orang Yahudi menolong mereka juga untuk bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di Cina. Nah, seperti itu ya. Jadi ini perang ya. Kelaparan. Nah, sampai sekarang masih kelaparan ini karena banyak bencana juga ya, apalagi ada COVID. Ini banyak nih. Di sini di Orgris saja banyak pencurian nih belakangan ini ya. Banyak orang maling deh. Burung yang bagus-bagus itu dia malingin segala ya. Pokoknya adalah cara-caranya mereka tuh ambil duit. Nah, banyak orang kelaparan saat ini, bukan hanya COVID, tapi juga gempa bumi dan seterusnya. Kalau COVID itu bikin orang nggak pada kerja sih. Yang pada biasanya kerja dapat gaji, sekarang udah nggak ada gajinya ya. Jadi nggak punya kerjaan, mereka lontang-lantung. Makanya kemarin anak saya ke Bandung, saya udah lama nggak ke Bandung, kira-kira 2 bulan ya. 2 bulan tuh lama, karena saya biasanya sama Linda seminggu sekali nganter dia. Nah 2 bulan tuh dia bilang, Mam, di Kelenteng tuh sekarang banyak banget yang jualan. Di Cibadak juga banyak banget orang jualan. Dulu nggak sebanyak itu, sekarang banyak banget. Nah, mungkin karena sekarang udah nggak ada kerjaan, ya udah jualan aja lah. Ya, siapa yang beli juga nggak tahu juga, wis pokoknya jualan aja. Sekarang jualan pada online juga, bisa sih orang-orang di rumah tinggal Gojek, pakai Gojek ya, GoFood. Wah, keren ini sekarang ya. Harus bisa aja kampung ada GoFood-nya loh. Luar biasa. Di sana ada GoFood nggak di Singkawang? Nggak tahu. Ada. Ada, Bu. Ada. Keren kan itu GoFood-nya juga Gojeknya itu karena kurang kerjaan, jadi sekarang jadi memakai kendaraannya untuk go apa aja lah ya, nanti pakai apa aja. Nah, terus kita lihat ekonomi juga menurun ya. Indonesia sendiri puji Tuhan masih ada nomor 3 dari daerah ASEAN sini. Tapi akan kalau COVID ini terus-merusan, ekonomi akan sangat menurun. Kemudian musibah, bencana, wow, itu musibah dan bencana itu kayaknya udah, kita kemarin ini Indonesia ini permulaan tahun aja udah macam-macam ya. Ada Sriwijaya jatuh, macam lah, pokoknya ada banjir, ada tanah longsor, ada kena apa lagi, banyak banget ya, ada gunung meletus segala. Nah, ini baru permulaan penderitaan. Nah, sekarang kita lihat ya, sekali lagi ya, Matius 24 ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. New Age ya. New Age. New Age itu istilah dari Tuhan Yesus. Sekarang ayat 9 sampai 14. Nah, 9 sampai 14 ini udah mulai New Age. Lihat, kamu atau orang Kristen itu akan ditekan. Nah, ini kita belum sampai ke ditekan sama orang lain, sudah tertekan sendiri ya. Saya lihat orang-orang itu untuk melayani Tuhan kayaknya zaman sekarang ini sulit. Karena ada banyak gangguan. Terutama anak-anak muda ya. Karena ada gadget, internet, game, segala macam. Anak-anak muda lebih suka seperti itu daripada baca Alkitab. Dianggapnya kuno. Saya berharap dengan yang sekarang ini ada berapa nih? 7 ya? 8. Itu bertahan sampai akhir. 6. Wah, 6. Saya berharap sekali bertahan sampai akhir. Maksudnya akhir itu sampai mati gitu loh. Karena akhirnya manusia itu ya mati gitu. Bertahan sampai akhir. Saya berharap sekali melayani Tuhan itu sampai akhir. Kalau yang udah tua-tua gini kayak Pak Yonatan, David, kayak saya ini ya sudah hampir akhir sih memang. Jadi udah siap-siap ya. Udah pokoknya jangan sampai melenceng. Buat kami yang tua-tua nih. Buat kalian lebih berat karena kalau menurut usia kalian tuh masih lama gitu hidupnya ya daripada kami yang tua-tua ini. Tapi siapa tahu juga ya, yang penting gini lah ya.
mau muda mau tua udah meninggal, pas meninggalnya itu tetap melayani Tuhan, itu yang hebat ya. Dibilang di sini orang Kristen akan ditekan, kamu akan ditekan, ditekan. Banyak sekali tantangan, banyak penderitaan karena Kristen. Terus ada nabi palsu, sekali lagi ada banyak ya. Mulai penderitaan juga mulai kayak gini ya. Nomor 3 itu murtad, banyak yang murtad. Nah, zaman sekarang kantong-kantong Kristen sudah diserbu juga. Jadi banyak yang murtad, yang durhaka lebih-lebih ya. Ini ceritanya apa sajalah, durhaka pada orang tua dan seterusnya. Makanya sekarang di WhatsApp itu banyak sekali tayangan dari orang-orang Cina sana. Saya nggak tahu tuh, pemainnya orang Cina semua, jadi saya pikir orang Cina lah ya. Itu yang mengembalikan fungsi anak kepada orang tua. Jadi anak harus memelihara orang tua, anak harus hormat sama orang tua, dan seterusnya ya. Gitu ya, biasanya kalau orang sudah tua itu sudah ditaruh di panti jompo, atau kalau nggak panti jompo ya ditaruh di tempat yang lain lah. Pokoknya jangan serumah, ngerepotin kalau udah tua tuh, ya. Memang ya. Makanya saya sendiri berdoa minta anugerah supaya tetap sehat sampai saya mati gitu ya. Dan sampai nyusahin orang lain, dan sampai sakit dan seterusnya. Nah, kasih menjadi dingin. Kasih di antara kita menjadi dingin. Udah gereja sekarang apalagi COVID. Udah nggak ada isinya. Orang-orang pada takut ke gereja. Ke mall bisa, mall begitu buka pada masuk mall, tapi gereja begitu buka pada takut di gereja ya. Alasannya di gereja itu banyak nyanyi, nanti ketularan. Wow. Nah, Injil sampai ke ujung bumi. Wah, ini teknologi, ini puji Tuhan ada COVID. Jadi sampai ini teknologi ya. Nah, itu 9 sampai 14. Bersyukur nih Facebook, YouTube, terus live streaming, semuanya itu membawa Injil sampai kemana-mana. Amin. Saya bersyukur, ya saya bersyukur sekali untuk COVID ini. Saya lihat petani-petani sampai di sawah-sawah, sampai di perkebunan-perkebunan, sampai nelayan-nelayan juga itu mereka pada pegang HP. Kalau dulu mana ada HP ya? Kalau sekarang mereka semua punya HP loh. Orang jualan apa namanya somai pakai HP ya. Orang jual yang jual yang murah-murah itu juga pakai HP. Coba ada ibu-ibu juga jual pecel pakai HP. Wow, keren tuh ya. Jadi ini saatnya memang live streaming, terus teknologi ini ya, media ini dipakai oleh banyak orang untuk membawa Injil sampai ke ujung bumi. Nah, itu jelas sudah sampai ke ujung bumi itu. Ujung buminya mana sih? Kalau bumi ini kita ujungnya mana? Buder. Ujungnya mana? Kata kamu di mana ujungnya? Ya. Coba tebak-tebakan. Ujungnya di sebelah mana ujungnya? Gimana? Papua. Gimana? Papua. Ujungnya. Wah, Papua. Ujung bumi ya. Kita doain ujung bumi kita ya Papua ya. Tapi ujung bumi itu bisa-bisa tetangga sebelah loh. Karena kita bumi ini bulat. Benar nggak? Bulat. Nah, itu bisa ujung bumi. Bisa. Jadi kamu rajin-rajin lah ya. Nggak usah repot-repot saya mau nginjil ke Papua. Supaya saya bisa sampai ke ujung bumi. Ya. Kalau menurut Paulus zaman dulu dia belum tahu ya kalau bumi itu bulat. Jadi dia merasa Spanyol itu ujung bumi. Nah, padahal Spanyol di situ-situ aja, masih di Eropa aja gitu. Ya, itu kata Paulus tuh. Benar-benar ilmunya belum nyampe bahwa bumi ini adalah bulat. Belum tahu. Walaupun di perjanjian lama sudah ada. Kamu tahu nggak perjanjian lama ada bumi ini bulat? Kamu tahu nggak? Belum tahu. Ada loh pertanyaan bumi ini bulat. Kamu harus cari ya di Yesaya. Nanti kamu cari deh. Gampang sekarang kan kita kan nyari kan pakai HP juga bisa cari kan ayatnya. Itu ada di Yesaya ya. Saya kasih tahu kitabnya aja. Oke? Yesaya udah bilang bahwa bumi ini bulat. Nah, keren nih ya. Ternyata Alkitab kita itu keren. Nah, setelah itu ayat 15 itu udah mulai ke sana itu udah meterai. Itu meterai itu kalau dibuka yang di Wahyu itu ya, di Wahyu pasal 6.
kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau. Itu mirip dengan Matius 4 ayat 7 dan Matius 9 Matius 24 ayat 4 sampai 7 dan Matius 24 ayat 9 sampai 14. Sama aja, mirip ya. Tapi lebih berat. Nah, nanti kalau kamu baca di Wahyu itu ada materai, ada sangkakala, nanti ada cawan murka Allah. Itu mirip-mirip tapi makin berat dan makin berat. Nah, jadi kalau ada Semeru sekarang meletus, ya kita lihat itu masih ringan karena kita masih di tengah-tengah. Kemudian saya juga mendengar kabar bahwa ini nanti akan ada pergeseran tanah di daerah Bandung. Wah, itu keren lagi ya, ini Bandung, Lembang. Nah, saya agak dekat sih 90 kilo dari Bandung. Seperti itu ya. Nah, jadi itu yang akan terjadi. Nah, sekarang kita lihat skema yang kedua, Om David, minta satu. Iya. Yang tadi, yang satunya. Apanya ini? Bukan, satu lagi. Oh. Satu lagi. Nah, Ini, kita lihat ya. sekarang ya. Ya. Kita lihat di pinggir itu ada alfa. Paling pinggir dari garis yang hitam itu ada alfa. Kemudian paling sana itu ada omega. Jadi alfa dan omega. Itu ya. Kalau yang sana itu udah lama lah, ribuan tahun ya. Kita lihat ada salib Kristus itu berarti waktu itu Yesus mati dan disalibkan. Nah, itu yang titik-titik itu sekian ya, 2000 tambah sekian. Nah, itu gitu ya. Nanti ada yang namanya rapture. Nah, ini ya. Sebelum masuk ke 7 tahun Daniel, itu satu masanya Daniel itu ada yang namanya rapture. Nah, rapture itu lain sama second coming. Kamu jangan pusing ya. Kalau rapture itu nanti Tuhan Yesus menjemput orang-orang yang kekasih, tapi dia sendiri kakinya belum menjejak di bumi, belum. Tapi kalau second coming itu kakinya akan menjejak di Bukit Zaitun. Kakinya, Bukit Zaitun itu adanya di Israel, seberangan dengan Yerusalem, di sebelah timur. Nah, antara rapture dan second coming itu ada masa kesesakan. Masa kesesakan untuk Israel dan juga untuk dunia ini ya, ada masa kesesakan seperti itu. Nah, lihat di dalam 7 tahun itu ada 3,5, ada 3,5 tengahnya ya. Nah, rapture itu ada yang bilang itu sebelum 7 tahun, sebelum masa yang terakhir. Ada yang bilang 3,5 tahun berjalan masa kesesakan baru rapture. Ada yang bilang gak ada rapture itu nanti barengan second coming, waktu Tuhan Yesus datang baru bersama-sama kakinya menjejak di Bukit Zaitun. Nah, itu bersama-sama dengan kita barengan, waktunya tuh beda berapa menit aja, seperti itu kata mereka ya. Ini orang-orang pinter yang banyak menyelidiki. Nah, kalau GBI dia percaya pada masa permulaan 7 tahun rapture. Jadi senang lah pokoknya orang GBI ini, orang-orang kita yang percaya bahwa rapture itu sebelum 7 tahun, karena selama 7 tahun itu ada masa kesesakan yang sangat besar untuk bumi ini. Tetapi ada perjamuan kawin anak domba. Jadi kalau yang rapture duluan itu yang dibilang 7 tahun di masa permulaan 7 tahun itu, kita yang sudah naik itu enak. Ada perjamuan kawin anak domba, keren dong ya. Nah, seperti itu. Jadi di atas sana itu bersama-sama dengan Tuhan, pesta. Sementara yang di dunia ini menderita. Waduh, seru lagi ya. Nanti setelah second coming itu ada masa 1000 tahun. Itu ada 1000 tahun. Di situ setan akan diikat di dalam jurang maut. Tentu saya udah panjang lebar jurang maut ya. Dia akan diikat sama 1000 tahun di situ. Jadi nggak ada setan. Kalau orang pada berdosa, ya itu karena sendirinya aja, karena dagingnya itu ya. Itu ada atau penghuninya di situ, Bu? Ya ada, sisaannya yang dari 7 tahun tuh kemarin. Yang pertama, yang ngikut Pak Antikris pasti udah mati. Jadi penghuninya siapa tuh yang 1000 tahun? Itu orang Israel. Terus orang Kristen yang bertahan sampai terakhir. Tidak mau ikut Antikris, tetapi masih hidup.
masuk deh ke situ ya, bisa ya, bisa gitu. Sini ya. Karena tadi rapture-nya udah di depan, jadi nggak berubah tubuhnya, beda nih ya. Kemudian ada lagi orang-orang yang bukan Kristen, tapi dia menolong orang-orang Kristen, menolong orang Yahudi pada waktu masa kesesakan. Nah, itu bisa masih hidup di situ, mereka juga tidak ikut antikris, maka mereka akan masuk ke zaman 1000 tahun sebagai penduduk. Kalau kita ngapain tuh di 1000 tahun? Nah, kita sudah berubah, tubuh kita sudah berubah seperti tubuh Yesus, sudah nggak bakal mati lagi, sudah. Itu yang disebut ikut memerintah bersama Yesus ya di situ, di zaman 1000 tahun itu. Tapi ada juga tafsiran yang bilang nggak ada 1000 tahun. Nah, kita tinggal gini aja deh ya. Yang penting kita ikut Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita belajar deh ya. Kita belajar bahwa apapun juga kita melayani dia. Bukan soal upahnya sih pasti dikasih, tapi soal begini loh, keselamatan itu. Jangan sampai kita meninggalkan Yesus. Dia satu-satunya yang bisa membawa kita ke surga. Dia satu-satunya jalan ke surga. Dia satu-satunya terang buat kita. Dan kalau kita meninggalkan dia, ya sudah habis. Pilihannya cuma dua, antara ikut Yesus atau dihukum gitu aja. Yang nggak ikut Yesus dihukum. Jadi kita mesti terus memacu diri kita untuk jangan sampai kita murtad ya. Jangan sampai, kita harus ikut Tuhan Yesus. Dan melayani Tuhan Yesus itu menyenangkan. Ini kalau buat yang tua-tua nih kayak Yonatan nih melayani Tuhan itu sudah seumur hidup. Ini Pak David juga ya. Nah, kayaknya seumur hidup udahannya dari kecil-kecil udah pemuda udah melayani terus. Ya saya juga termasuk begitu ya, walaupun dulunya nggak terlalu serius tapi sekarang masih melayani Tuhan. Itu kami akan terus juga tetap sampai mati melayani. Benar nggak Pak Yonatan? Betul? Pak David betul begitu? Nah, ini umurnya udah pada 70 ya. Kalian baru 17. Beda ya, 70 Betul, sama betul. ya. 70 sama 17. Tapi kami udah hampir sampai di ujung, tapi masih tetap harus terus melayani Tuhan. Jangan sampai nanti terhilang gitu. Nah, kalian juga ya. Oke, saya berharap seperti itu. Nah, ini tentang rapture. Sekali lagi, itu dinanti-nantikan oleh orang-orang Kristen. Karena kalau nggak ikut rapture, ketinggalan, nanti masuk ke masa kesesakan. Di situ disiksa oleh antikris, disiksa oleh banyak juga fenomena alam yang menakutkan. Bisa-bisa yang masuk ke masa kesesakan itu walaupun Kristen tadinya tuh bisa murtadnya lebih banyak lagi karena sudah tidak percaya pada Tuhan Yesus, karena kesiksaannya itu banyak, lebih berat lagi siksaannya tuh, menakutkan gitu, nggak bisa makan dan seterusnya. Emang ada tak Bu rapture? Ada ya, kita baca dulu yuk di Matius 24 ayat 37 ya, kita lihat ya. Coba ada yang bisa membacakan ayat 37 sampai 44? Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-37 sampai yang ke-44. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Wow, itu ya. Nah, jadi ini nasihat supaya berjaga-jaga. Ya.
Tadi dibilang sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Demikian juga kelak pada kedatangan anak manusia. Ada apa sih disebut-sebut zaman Nuh? Nah, zaman Nuh itu orangnya diperkirakan ada 1 miliar. Kalau sekarang kita ada 7 miliar ya. Nah, itu zaman Nuh itu semua orang mati kecuali 8 yang ada dalam bahtera. Kamu bayangkan deh, banyakan yang selamat apa banyakan yang mati sih? Coba. Banyak yang mati. Nah, firman Tuhan bilang nanti kayak kedatangan anak manusia. Nah, itu menurut saya juga termasuk yang mati, yang terhilang itu lebih banyak daripada yang selamat. Nah, persoalannya kalian ini termasuk yang selamat atau enggak gitu. Nah, itu ya. Nah, seru nih ya. Waktu itu zaman Nuh itu zaman makan minum, kawin mengawinkan, terus sampai hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Padahal Nuh itu kalau kita baca di Efesus 2 apa ya. Dibilang Nuh itu bukan, di situ dibilang Nuh adalah pemberita kebenaran. Bukan Nuh si pembuat bahtera, tapi Nuh pemberita kebenaran. Berarti dia sambil bikin kapal, dia mulutnya berkhotbah kepada orang-orang di zamannya. Kamu bayangkan waktu itu zaman air bah turun, itu tahun yang bersamaan dengan kakeknya Nuh, Metusalah meninggal. Orang yang paling lama umurnya di dunia ini 969, bayangin ya. Nah, saya nggak disebut bahwa Metusalah itu meninggalnya gara-gara air bah, nggak tahu juga ya. Mungkin sebelumnya bisa juga, tapi kenapa kok tahunnya sama gitu? Mungkin dia kebawa juga ya sama air bah, jangan-jangan itu. Ya, bayangin kamu, orang-orang waktu itu umurnya panjang-panjang, kerjaannya cuma pesta pora dan kawin mengawinkan. Zaman sekarang udah mirip sekali sama zaman Nuh ya, sekarang malahan lebih-lebih ya. Zaman sekarang udah banyak LGBT dan seterusnya. Kemarin udah heboh sekali. Menteri apa tuh dari Amerika itu? Buttigieg, menteri apa ya? Luar negeri. Menteri Perdagangan apa? Perdagangan ya, perdagangan. Menteri Perdagangannya itu laki-laki memperkenalkan suaminya. Waduh, udah keren ini ya. Nah, sekarang udah terang-terangan ya. Ada juga menteri apalagi perempuan transgender ya, Amerika nih. Wow, keren lah, sudahlah. Jadi biasanya kalau Amerika memulai itu diikut-ikut tuh sama orang-orang yang Amerika minded. Biasanya gitu ya, banyak sekali ya. Jadi ini sudah seperti itu, udah bebas, terserahlah, terserah lu lah pokoknya yang kayak gitu. Nggak apa-apa katanya ya. Dan salah, kelihatannya nggak dihukum sekarang, nanti lo ya, nanti pasti ada hukumannya, jangan dipikir nggak dihukum. Nah, terus ayat 39, mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang. Mereka berpikir bohong itu Nuh. Nuh bilang nanti ada hujan, nanti ada air dari langit, segala macam. Mereka pikir hujan itu apa sih? Air dari langit itu apa sih? Sebab pada saat itu belum ada hujan. Jadi bumi itu bahasanya karena dari bawah aja keluar airnya. Mereka bingung. Mana ada hujan segala macam, apaan ini, pasti bohong ini ya. Mereka nggak percaya. Bayangin, ketika benar-benar air hujan itu turun, mungkin mereka lari-larian di jalan. Mandi-mandian pertamanya. Anak kecil tuh ya. Saya juga masih mengalami tuh waktu kecil. Bisa keramas segala tuh, hujan di halaman tuh bisa keramas di situ, bawa sabun segala ya. Panas senang. Terus kurang-kurangnya di pancuran gitu, di talang tuh ya. Talang air, wow. Itu masa kecil yang sangat menyenangkan zaman dulu. Zaman sekarang jarang-jarang tuh anak-anak seperti itu ya. Sama teman-teman lari-larian, hujan-hujan. Nah, malah di hujan-hujanan main tak umpet. Terus dimarahin orang tua, sini, keramas, mandi, ayo cepat. Nanti bisa masuk angin. Orang tua yang panik masuk angin. Anaknya mah sehat-sehat aja. Lari sana, lari sini. Itu masa kecil ya, seneng banget ya. Nah, jadi mungkin mereka juga seperti itu. Tapi ketika air mulai tinggi, mereka melihat, wow, ini gawat, ini kalau begini ya. Dan makin tinggi dan makin tinggi. Kamu tahu enggak itu tingginya seberapa? Ternyata itu air itu menutup bumi seberapa? Ada yang ingat ukurannya menutup? Kira-kira ketutup semua enggak? Gunung paling tinggi ketutup enggak? Ketutup. Tutup. Kalau kamu baca nanti di kitab Kejadian itu,
Ketutupnya itu 7 meter di atas gunung yang paling tinggi. 7 meter. Nah, orang mau tinggal gimana kalau misalnya semeter lebih tinggi dari gunung yang paling tinggi. Mungkin di puncak kita ada orang bisa ya, masih semeter paling segini lah ya. Tapi itu 7 meter, 15 hasta, itu 7 meter lebih tinggi daripada gunung yang paling tinggi. Kamu baru tahu. Masa ada yang hidup sih? Ya, nggak ada yang hidup. Nah, itu seperti itu ya. Itu kayaknya dinosaurus segala itu matinya juga di situ ya. Kasian ya dia, mau gimana lagi ya. Kira-kira ada dinosaurus nggak di Bahrano? Dibawain nggak? Nggak tahu. Nah, Nggak tahu. Nggak ada. kamu kalau pergi ke museum benda-benda Alkitab, pamer lagi saya yang di Kelapa Gading itu ditulis dinosaurus ada loh di Bahrano. Nggak tahu telurnya, nggak tahu anakannya yang kecil ya, kurang jelas. Tapi setelah dia keluar, matinya itu pasti karena kurang makanan. Bayangin kamu tuh makannya orang binatangnya cuma yang sekapal itu kan berarti kan beranak pinaknya perlu waktu ya. Sementara dinosaurus tuh badannya gede kayak Raptosaurus tuh apa tuh yang galak banget apa namanya tuh, inget apa namanya dinosaurus yang galak banget yang apa T-Rex. T-Rex. Si T-Rex itu makannya gimana? Makan 2 orang aja nggak cukup. Bayangin, barangkali udah keluar kecil-kecil cari makan juga susah, mati juga ya. Mungkin sesudah itu. Jadi kamu bayangin, kamu jangan terlalu bayangin gini ya, gajah yang besar masuk ke Batra. Nah, menurut saya sih kalau yang besar-besar masuk bisa nggak cukup. Pasti yang masuk kecil-kecilnya kali ya. Menurut saya sih ya, yang kecil-kecilnya. Anak gajah gitu ya. Kamu bayangin kalau dulu ada mamutnya aja penuh sekapal itu. Bener nggak? Bisa repot, ngasih makannya juga repot kan. Pasti tuh anakannya kali ya. Nah, dinosaurus mungkin telurnya mungkin juga ya, mungkin anak-anaknya bisa juga. Nah, seperti itu. Nah, jadi mereka tidak tahu, mereka tidak percaya, akhirnya hujan itu turun. Nah, mereka sekarang bengong-bengong. Kamu bayangin ya. Bagaimana caranya? Coba saya tanya sama kamu, bagaimana caranya Nuh memasukkan binatang sepasang-sepasang masuk ke Batra? Gimana? Datang sendiri, Bu. Tetap saya nggak ditangkepin, nggak usah ya. Oh, kamu udah pernah ngejar-ngejar ayam nggak? Ayam, bebek, gitu ngejar-ngejar. Pernah ya? Kamu bayangin kalau harus masukin sendiri, kapan itu penuh kapalnya? Baru nangkap ayam dikejar sepasang, itu sih bebeknya udah kabur lagi, ya kan? Kapan coba? Nggak selesai-selesai itu ya. Nah, itu Tuhan itu yang masukin ya, sepasang. Ada nggak yang 7 pasang? Ada. Apa tuh? Yang halal. Yang halal. Emang udah tahu di situ halal sama haram? Udah tahu belum? Waktu zaman belum ya? Belum ya? Kamu masih ingat yang mulai haram halal itu tahunya di zaman Musa kan, Taurat. Nah, tapi Nuh tahu haram halal gara-gara masuk sepasang, oh ini pasti haram, benar nggak? Masuk 7 pasang, oh ini halal, betul gitu ya? Berarti tahu dia, Nuh itu tahu haram halalnya itu gara-gara sepasang dan 7 pasang. Keren itu, kamu bayangin deh kapalnya Nuh itu. Itu di Amerika dibikin kan, contohnya mirip seperti itu kapal Nuh ya. Saya pernah dapat gambarnya, bagus tuh, lucu makanya. Bisa dikunjungi nanti kalau kamu ikut Om Pak Yonatan ke Amerika, nonton situ ya, Pak David. Oke ya. Nah, saya sendiri dari kecil sebetulnya angan-angan ke Amerika ya, tapi sampai sekarang saya belum pernah loh. Gara-gara ditolak terus bisa saya tuh, jadi berarti Tuhan belum pengen saya masuk ke sana. Saya udah 2 kali mau ke sana, undangan dari gereja-gereja di sana, tapi tetap saja nggak bisa ya, ditolak, nggak tahu tuh gimana tuh. Nah, sekarang kita lihat lagi ayat 40. Lihat ini rapture-nya ya. Ntar sama Biden dikasih masuk kok. Sama Biden kan? Dikasih masuk ke sana ya. Diharapkan nanti sebelum meninggal bisa melihat Amerika. Oke ya. Sekarang ayat 40 ya. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, bayangin. Orang kerja di ladang bersama-sama. Itu pasti orang yang kenal satu dengan yang lain. Mungkin itu bapak dengan anaknya. Mungkin itu kakak dan adiknya.
Ya, kamu bayangkan, mereka kerja di ladang bareng-bareng, satu diangkat, satu ditinggalkan. Kemarin saya juga dapat, kayaknya Pak David juga ngirim ya, itu anak yang dapat mimpi dan penglihatan, Pak anak itu mimpi dia naik ke surga tapi mamanya ketinggalan. Wow, itu namanya rapture. Ini bukan second coming, ini baru rapture. Nah, jadi yang satu di ladang itu, yang satu di bawah, satu ditinggalkan. Nah, kamu di situ ada 8 kan, 6 ya orangnya ya. Kira-kira 3 diangkat, 3 ditinggalkan apa gimana nih? Gawat nih ya. Nah, harus siap-siap nih. Kemudian lain lagi, ayat 41. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Seseorang, 2 orang lagi memutar batu kilangan. Siapa ini? Ini mungkin mama sama anaknya, bisa juga. Mungkin kakak beradik memutar batu kilangan tuh lagi bikin tepung bersama-sama, mungkin lagi ketawa-ketawa, mungkin lagi cerita-cerita. Kan perempuan-perempuan kalau lagi kerja sambil cerita ya, tangannya kerja, mulutnya kerja juga. Cerita ya, ini kita nih perempuan beda sama laki-laki. Kalau laki-laki itu kalau kerja ya mulutnya diem aja, tapi kalau perempuan tuh bisa tuh tangannya kerja, mulutnya kerja juga ya. Tangannya kerja satu goreng tempe, kakinya bisa kerja juga ngepel, terus belakangnya gendong anak ya, terus mulutnya ambil cerita. Nah, itu perempuan ya, itu banyak fungsi, luar biasa nih perempuan nih. Nah, coba jadi lihat, satu orang di bawah, satu ditinggalkan. Waduh, ini kasihan banget yang ditinggalkan ini. Lihat, kakaknya tiba-tiba hilang, atau anaknya tiba-tiba hilang, atau papanya tiba-tiba hilang, atau anaknya juga yang di ladang itu yang tiba-tiba hilang. Maka pada zaman itu, rapture, di bumi ini akan ada banyak berita tentang kehilangan. Nanti di bumi ini ada kehilangan. Siapa yang bisa menemukan? Ini. Banyak sekali yang kehilangan ya. Kamu bisa bayangkan waktu itu. Ini rapture ya. Terus ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kapan dia datangnya nggak tahu. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhanmu mau tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti dia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Jadi datangnya malam hari tuh, pencuri memang datangnya malam hari ya. Kalau siang-siang jarang, itu pencuri nekat. Kalau yang siang-siang, biasanya dia malam, waktu orang pada tidur, waktu orang pada lengah, dia datang. Biasanya seperti itu, dan dia nggak pernah kasih tahu. Ada nggak kalau yang pencuri itu bilang, nanti malam saya datang ya, saya mau nyuri di rumah kamu, kasih tahu gitu. Ada nggak gitu pencuri? Nggak ada pasti ya. Nggak mungkin. Dia datang aja, nyolong dia. Dia nyolong, dia datang, dia nyolong, kalau bisa nggak ketahuan gitu ya. Hanya pencuri pada pakai aji sirap segala macam. Wah, seru tuh para pencuri ya. Nah, Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Nah, kita ini sekarang sudah saatnya kapan ya? Apa sore, apa malam, apa masih siang? Kita sudah malam. Menurut perhitungan kita tuh sudah malam, udah hampir jam 12. Kalau jam 12 itu sudah pekat-pekatnya malam ya, udah pasti. Itu jam 12 itu udah paling gelap. Nah, itu udah tempat Tuhan Yesus datang kira-kira jam 12. Jadi anak manusia itu datang pada saat kamu tidak menduganya. Nah, ini kejutan. Kita senangnya dapat kejutan, hadiah, kejutan, ya kan? Dapat mobil, kejutan. Makanya Pak Ibu banyak yang pakai Telkomsel, SMS atau pakai WA. Anda beruntung, Anda mendapatkan hadiah 175 juta. Terus pandangnya ikut, keren, 175 juta dibutain, ternyata ditipu. Ya, ternyata itu kejutan yang tidak terkejut ya. Banyak nipu ya, seperti itu. Nanti ada kejutan apa lagi? Nah, ini suka kejutan yang zaman sekarang ini, kejutan musibah. Nggak dipikir nggak apa, tiba-tiba tanah longsor. Itu kejutan itu juga. Tapi itu belum seberapa. Kejutannya itu adalah waktu Tuhan Yesus datang. Dia menjemput anak-anaknya di masa permulaan 7 tahun gitu ya. 7 tahun terakhir ya. Nah, sekarang kita lihat bawahnya 45 ya. Sedikit lagi nih ya, 45 ya. Sedikit lagi. Oke. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Jadi, kamu hamba Tuhan bukan?
Hamba Tuhan. Iya, sebab kalau kamu bukan hamba Tuhan, hamba setan. Ya. Tuhan. Dan salah satu aja kalau bukan hamba Tuhan, hamba setan. Kamu jangan pikir gini, saya belum hamba Tuhan tuh Pak Yonatan tuh hamba Tuhan tuh Pak David tuh hamba Tuhan tuh saya bukan. Berarti kamu hamba setan kalau kamu bukan hamba Tuhan. Ya, ini hamba Tuhan. Nah, sekarang lihat lagi. Siapa hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Jadi ada hamba yang disuruh oleh tuannya untuk memberi makanan. Kamu ini sekarang lagi dipersiapkan Tuhan untuk memberi makanan. Sekarang lagi menimba banyak makanan, makan bergizi supaya nanti kamu tetap sehat, bisa menyiapkan makanan untuk orang lain, ya. Memberi makanan. Nah, ini ada hamba. Ternyata hambanya ada yang setia dan bijaksana. Ada juga yang lain. Sekarang 46 ya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi maunya tuannya itu waktu tuannya datang, hambanya itu bertugas. Misalnya ya dalam satu rumah, hambanya itu tugasnya ngepel. Nah, tuannya itu pergi. Nah, tuannya pergi, pulang-pulang rumahnya jorok. Marah nggak hamba tuannya itu? Nah, Marah. Oh, tugasnya cuma ngepel aja, kok nggak bersih-bersih rumah ya? Misalnya hamba itu tugasnya misalnya masak. Tuannya itu pergi, pulang mau makan. Nggak ada masakan, jengkel nggak? jengkel. Yang tuannya tuh, kok bisanya ada tuan kayak ya, ada hamba kok kayak gini, kerjaannya ini kok nggak dikerjakan dengan baik. Kita harus tahu nih ya, tuan, hamba, dan seterusnya. Tuannya ini punya hamba, hambanya itu pasti dikasih jaminan makan juga, duit juga, semuanya ya. Nah, yang perlu kita ingat tuannya ini seperti ini. Kedua, tuannya ini pergi ya, dia lagi pergi tapi bakal pulang lagi tuannya ini. Bakal pulang lagi. Dan ketika dia pulang, hambanya misalnya tugasnya adalah untuk membersihkan kamar mandi. Dia pulang, kamar mandinya bersih, kinclong, wangi. Seneng nggak? Senang. Nah, ya, semuanya beres. Kayak saya ini ya, saya bukan punya hamba, bukan ya. Ada anggota gereja, udah tua sih, ibu-ibu saya, karena dia sendirian, anaknya meninggal satu, yang satunya juga nggak bisa bawa dia. Saya bawa ke rumah ini, dia bantuin saya ya, nyuci, ngepel segala ini, bantuin. Maka kalau saya pergi-pergi nih, sehari ini saya mau retret ke Bogor ya, dengan Pak Daniel Panji. Nanti saya bawa taruh linknya, ini bagus sekali nih, kalian bisa nonton di Zoom nanti malam ya jam 7 ya. Emang nih retret misalnya begitu, nanti saya pulang udah rapi rumah itu, saya jadi nggak usah ngelamin rumah. Bayangin kalau saya udah 3 hari nanti saya bawa pulang, aduh ini ternyata kacau di rumah, waduh kesel banget ya. Nah, kita lihat di sini ya, Tuhan Yesus sendiri bilang berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi maksudnya waktu Tuhan Yesus datang, waktu dia menjemput kita, kita masih bekerja. Kita masih bekerja seperti itu ya. 47. Aku berkata padamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Terus, sudah diangkat, dia akan diupahi. 48. Tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku nggak datang-datang. Yang pertama dia udah ngomong, Tuanku nggak datang-datang. Dia orangnya nggak sabaran. Udah dikasih tahu tuannya nanti bakal datang, tetap nggak sabaran. Datangnya masih lama. Kita zaman sekarang ini banyak juga orang yang bilang ini, dari dulu juga sudah diceritain tentang kedatangan Yesus, katanya Tuhan Yesus mau datang. Sejak 2000 tahun lalu tuh Petrus juga udah ngomong, kayak Paulus sudah ngomong, Tuhan Yesus akan datang kembali. Udah 2000 lewat, tetap aja belum datang. Pasti datangnya masih lama. Nah, kalau udah kayak gitu, males. Di bawahnya ngapain tuh? Udah males gitu. Lalu ia mulai memukul hamba lain. Dia jahat sama hamba lainnya. Nah, saya tanya sama kalian ya. Kalau jemaat itu hamba Tuhan bukan? Hamba Tuhan. Tuhan. Hamba Tuhan, kan saya tadi udah bilang, kalau bukan hamba Tuhan pasti hamba Setan. setan. Ya. Boleh nggak kita nih para hamba Tuhan yang belajar Alkitab, jahat sama itu hamba Tuhan yang itu tuh yang nggak ngerti Alkitab tuh yang kalau dibaca harus dibacain itu, boleh nggak? Nggak Nggak boleh. boleh.
Apalagi sesama ini nih yang lagi belajar nih di sini, kamu suka berantem dari situ berenam kira-kira. Pada ketawa ya, ketawanya malu-malu ya, pasti ada berantemnya dikit-dikit. Mana ada sih orang cocok langsung di situ ya, berenam gitu, pasti ada nggak senang-senangnya gitu ya, pasti seperti itu menurut saya ya. Jadi Ya, Ya, Bu. ada. boleh nggak langsung jambak-jambakan gitu, pukul-pukulan atau ngata-ngatain perkataan yang tidak baik? Enggak Gimana? boleh. Boleh. Enggak. Nggak boleh. Terus nunjuk-nunjuk, kamu. Nah, ya. Saya kamu yang salah, kamu yang salah. Jangan lupa ya, kamu bukan saya, bukan saya. Ini nunjuk begitu, tiganya ngadep sini ya. Berarti yang salah sebetulnya ini nih ya. Nunjuk ini tiganya ke sini nih. Namanya ya, nunjuk-nunjuk tuh orang tuh. Saya masih ingat sama Ratna ya, Ratna yang di penjara sama saya tuh. Dia orang Karo. Nah, satu hari dia itu berlaku tidak baik, jadi saya tunjuk sama dia. Kamu, saya bilang, kamu kan orang Kristen di sini, kamu harus kasih contoh di penjara. Gak boleh seperti itu. Kamu jangan jahat. Nah, gara-gara saya tunjuk itu, buat dia orang Karo nggak boleh nunjuk orang kayak gini, harusnya kayak gini nih. Kayak orang Jawa, benar nih. Jadi kalau nunjuk pakai ini, marah dia. Terus singgung, sakit hati dia. Sampai keluar masih sakit hati sama saya gara-gara saya tunjuk pakai ini. Hati-hati nih sama ini nih ya, ini. Ini guru-guru nih yang suka kayak gini emang sih. Kayak gitu ya. Kamu nanti kan jadi guru-guru juga ya. Nah, jadi mesti kayak gini nih, kayak orang Jawa nih. Orang Sumatera juga ternyata begitu ya. Nggak tahu orang Dayak gimana orang Dayak. Oh gini, keren dong foto. Gini juga ya. Atau gini modelnya. Nggak tahu tuh ya apa ya. Oke ya. Jadi ternyata si hamba yang jahat ini bukan hanya tidak sabar nunggu, dia juga mukulin hamba yang lain, mungkin dengan tangan, mungkin juga menyiksa hamba lain, mungkin juga dengan perkataan dan seterusnya ini ya. Terus apa lagi? Dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Jadi dia pikir, lama Yesus gak ada ngapain, udahlah masih lama ini. Udah saya ikut nih, hawa nafsu orang muda. Orang muda tuh kenapa sih ngerokok pertamanya? Karena temennya ngerokok, terus ditantang. Kamu kalau nggak ngerokok, nggak laki loh. Jadi dia mulai ngerokok. Padahal nggak ngerokok juga tetap laki-laki. Emangnya rokok itu menentukan gender apa? Enggak juga kan? Nah, terus minum. Nanti kalau minum cuma temennya minum, ayo di lingkungan, kamu minum. Masa laki-laki takut, ya kan, minum. Yang perempuan ikutan, saya aja perempuan berani, cegluk minum. Ya. Maka yang perempuan jadi laki-laki. Emang gitu tak? Enggak kan? Biar minuman keras juga perempuan ya tetap perempuan. Laki-laki itu laki-laki kan? Tidak menentukan gender juga ya. Enggak ada itu seperti itu. Tapi gara-gara pergaulan, macam-macam itu ngobat. Nah, itu ini cobain aja sedikit. Enggak bakal ketagihan. Enggak apa-apa semua tuh ya. Rokok juga pertamanya enggak apa-apa. Mabuk juga enggak apa-apa. Obat juga enggak apa-apa. Sedikit lama-lama jadi bukit. Kamu sudah pernah dengar enggak cerita orang yang miara ular sanca dari kecil? Dari 30 cm dia piara, udah 8 tahun tuh jadi besar. Jadi 3 meter. Dipikir ularnya itu enggak kenapa-napa. Pada satu hari anaknya umur 15 tuh libet sama dia, makan sama dia. Matanya bersinar-sinar bisa makan itu anak. Karena itu dosa itu jangan dipiara. Kecil-kecil bunuh aja gitu ya. Sudah ya. Jangan sampai dipiara, bisa nggak tahu tuh binatang ganas kok dipiara. Bodoh kali lah ya. Kalau kamu juga nggak apa-apa, cuma sedikit dosa, sedikit nggak ada yang tahu juga, biarin. Lama-lama jadi bukit tuh. Serunya itu dan menindis kamu. Terus upah dosa adalah apa? Maut. Upah dosa itu maut, sudah pokoknya maut aja. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, hamba yang jahat itu dia juga jadi pemabuk, makan minum, mukul hamba lain, dia punya pengharapan, dia nggak sabar, maka ayat 50 Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya.
dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Di mana terdapat ratapan dan kertak gigi? Di mana? Kira-kira di surga ada nggak ratapan dan neraka ya? Neraka, ya. Tempat di pojokannya surga yang ada ini nih, khusus di pojok, apa di tempat yang lempet itu ya, ratapan dan kertakan gigi, ada nggak di situ, di surga? Nggak ada. Nggak ada di surga, nggak ada tangisan. Enak sekali di sana ya, boro-boro ketak. Kenapa sih kertakan gigi itu? Apa sih maksudnya kertakan gigi itu gimana? Kertakan gigi. Kenapa sih orang sampai Itu berbunyi kayak gitu. Iya, kenapa? Kenapa sampai kayak gitu? Karena saking nahan sakitnya. Sakitnya luar biasa sampai kayak gitu ya. Giginya sampai ngancing kayak gitu ya. Di sana pertemuannya dengan orang munafik. Nah, saya sih berharap kita semua jadi hamba Tuhan itu menurut teladan Tuhan Yesus, mengasihi sesama dan mengasihi apalagi sesama hamba Tuhan dan keluarga semuanya. Orang lain musuh saja harus dikasihi, masa hamba Tuhan yang lainnya nggak dikasihi. Dan mengasihinya itu nggak cuma bersambung-bersambung, tetapi terus-menerus sampai Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menyebut kita. Saya berharap seperti itu. Saya berharap kamu berenam ya, itu punya semangat. Mana ada agape masuk lagi ya? Enggak, apa udah anu lagi? Agape sama istrinya nanti langsung terjun ya ke lapangan, enggak? Besok di sini. Oh, besok sini. Jadi berarti masih sekolah ya. Mungkin berdelapan kalian. Saya berharap sekali kalian beriman teguh sampai akhir. Jangan sampai terhilang. Di jalan itu banyak sekali gangguan, tetapi kita harus seperti Ibrani 12 ayat 1 bilang. Coba kamu lihat Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Saya baca ya. Saya bacain yang pertama ya. Ibrani 12 ayat 1 dibilangnya, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu menindangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nanti kapan-kapan saya ulas ini ayat ini ya, tapi asal kamu tahu kita ini hidup saat ini banyak saksi. Saksinya yang pertama adalah manusia, udah jelas, teman, tangga, segala. Nomor 2 itu setan juga saksi, roh jahat saksi, malaikat saksi, Tuhan saksi, semua saksi, dan banyak lagi saksi yang lainnya melihat pada kita. Kalau kamu melakukan sesuatu yang tersembunyi, jangan dipikir nggak ada yang tahu, hati-hati ya. Nah, sekali lagi jangan sampai kita menyimpan dosa, membuat dosa kecil, dosa kesayangan namanya ya. Itu nanti lama-lama jadi besar dan akan memakan kamu semua. Sayangnya kalau dosa itu jadi besar dan menindis maut, ya jadi maut, membinasakan, maka ketika lecet boro-boro terangkat. Karena itu walaupun hubungannya baik ya, ibu dan anak, mungkin anaknya terangkat, ibunya enggak. Kamu bayangin, itu anak mimpi, dia terbang ke surga, naik, tapi ibunya ketinggalan. Nah, si mama itu saya berharap kapok. Anaknya mimpi kayak gitu, langsung dia cari Tuhan Yesus ya. Saya berharap seperti itu. Gitu. Saya berharap juga mimpi itu membuat kita terpacu juga ya. Terpacu untuk ikut Tuhan Yesus dan tidak pernah meninggalkan dia. Sampai kapan? Ya, dan melayani dia itu manis sekali ya. Manis sekali, coba tanya sama Pak Yonatan yang ibaratnya udah asam garam, udah kemana-mana ya. Terus Pak David yang manis enggaknya, Pak Yonatan istrinya itu kakak teman baik saya itu, ngobrol sama saya juga istrinya Pak Yonatan itu ya. Kalau cerita seru tuh istrinya Pak Yonatan. Nah, dia sudah berangkat duluan ya. Istrinya Pak David itu juga seru itu. Istri Pak David orangnya baik banget itu ya, dan dia kalau orangnya terlalu baik mana ngaruh saya. Saya sampai ingat kata Linda gini, Mami, jadi orang jangan terlalu baik nanti lekas mati gitu katanya ya.
jangan bilang apa yang namanya jahat loh ya, ini nggak mati-mati misalnya pada akhir itu itu gitu ya. Tapi kalau yang terlalu baik itu cepat matinya katanya ya. Wah itu orang-orang baik sudah pada berangkat dulu ya. Berbahagialah mereka yang sudah berangkat, nggak akan masuk ke zaman kesesakan, nggak tahu COVID segala macam, nggak pusing, nggak kayak kita ya. Tapi kita harus tetap bertahan, kita harus tetap berjuang supaya kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Tidak melihat ke kanan ke kiri ya. Lalu gangguannya banyak banget, tapi kita harus melihat pada Yesus saja. Amin. Ya. Amin. Puji Tuhan ya. Tetap kuat dan tetap melayani Tuhan. Dan Yesus memberkati. Ayo berdoa silahkan. Nanti saya kirim itu linknya ya untuk Zoom ya. Itu bagus sekali loh Pak Daniel Panji akan cerita soal akhir zaman segala macam, soal New Age, soal segala macam. Nanti saya masukkan ke ini ke generasi 2 ya besok ya. Oke? Ya saya kirim nanti linknya. Oke, kamu kalau bisa mendengar dia secara langsung lebih bagus, dia banyak ngomong soal belakangan ini, kampung yang sekarang ini ya. Oke, siapa yang mau doa? Ya baiklah, mari kita satukan dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami telah belajar banyak dari Ibu Rebecca Tuhan. Biarlah apa yang telah kami dengar yang disampaikan oleh Ibu Rebecca, biarlah menjadi berkat bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan tuntunan bimbing kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Si Tuhan. Sampai jumpa. Terima Ya. kasih. Terima kasih Bu Rebecca. Terima kasih. Pak Jonathan mau tanya. Ya. Ngomong-ngomong pakai mic. Mau tanya agak nyimpang ya, dokter. Kita kan tahu jahatnya rokok ya. Ya. Jalannya bikin kanker, bikin Ya. emfisema. Tapi waktu bulan yang lalu saya jalan-jalan di Bali, banyak toko-toko vape. Itu jahat nggak vape ya? Di bus kok dibolehkan orang Vape ya. Ya, tapi ya tahu. Itu jahat juga sama sih sebenarnya. itu jahat nggak itu? Jahat juga sama. Itu kalau saya Mobil tertutup orang pakai vape gitu, iya. nggak Termasuk jahat kok. nggak bikin sakit hidung ya. Ya kalau yang udah biasa nggak bikin sakit enggak. Penumpang yang lain kok nggak bau ya? Nah itu istimewanya yang itu karena itu langsung masuk ke dia aja. Jadi untuk itu katanya sih lebih sehat daripada rokok. Tapi karena ini belum jelas sekali lebih sehatnya gimana. Karena memang tidak terhisap sama kita. Kalau menurut saya sih karena itu ada asap-asapnya juga. Walaupun kita tidak mencium baunya itu tetap berbahaya. Sama saja sebetulnya. Ya kita mesti menghindari lah. Ada toko-toko besar vape, Ya, strawberry. betul. Iya, vape. Iya, betul. Benar itu. Ya. Tapi Iya, memang betul. kalau lihat logiknya ya, gimana bisa nikmat kalau nggak ada seperti nikotinnya. Jadi meskipun pakai vaping itu tadi, ya kalau bisa menimbulkan kenikmatan ya pasti ada efek yang sama seperti nikotin kan? Iya memang benar. Iya. Hmm. Ada itu, ada. Cuma memang katanya lebih ringan ya, saya belum memiliki ya. Tapi menurut saya karena ketagihannya itu ya sudah saran aja lah. Bisa bikin preman, kayaknya lebih deh, bukan hanya nikotin mungkin. Ada campuran yang lain. Racunnya dari apa ya? Racunnya dari apa? Kalau rokok kan dari nikotinnya. Kalau vape itu racunnya dari mana itu ya? Nah itu saya belum tahu itu, coba nanti saya cari itu. Tapi kayaknya itu sudah dicampur-campur ya. Orang sekarang ini bisa mencampur macam-macam. Misalnya obat batuk, itu bisa buat fly. Makanya sekarang kayak dextromethorphan itu obat batuk, itu nggak boleh dibeli eceran gitu. Ternyata mereka bisa terus ada CTM itu obat gatal, alergi, ditumbuk, dicampur sama autan segala macam bisa bikin fly. Orang-orang sekarang tuh hebat tuh, bikin obatnya itu. Kok bisa dokter aja nggak ngerti, kok mereka ngerti gitu loh. Kok bisa gitu? Ada aja itu bikin fly kayak gitu. Sebenarnya mau buat apa sih bikin fly gitu? Gitu loh, mereka tuh kosong banget ya jiwanya ya sampai harus mesti fly. Kosong banget tuh. Orang-orang yang kasihan itu yang harus didatangi. Kasihan ya, mereka perlu pertolongan. Gitu. Coba nanti, itu biasanya tuh yang vape itu isinya macam-macam kok. Itu menimbulkan efek kecanduan nggak? Canduan. Kecanduan juga Rokok dengan cair vape. juga, rokok cair juga sama gitu. Canduan. Gitu. Bohong